Pada tahun 2023, seorang mantan insinyur NASA mengklaim telah membangun sebuah mesin yang bisa melayang melawan gravitasi tanpa bahan bakar apapun, tanpa roket api maupun knalpot, hanya listrik. Jika benar, ini akan mematahkan hukum fisika yang paling sakral dan mengubah semua yang kita ketahui tentang perjalanan luar angkasa. Jadi apakah ini hanya hoax atau sebuah pintu menuju masa depan? Nama insinyur ini adalah Charles Bueller. Dia dulu bekerja di NASA untuk memastikan roket nggak meledak tiba-tiba. Dia adalah bagian dari pesawat ulang-alik, Hubble, ISS, serta proyek-proyek besar lainnya. Sekarang Bueller dan timnya bekerja di perusahaan swasta bernama Exodus Propulsion Technologies mencoba membangun mimpi jangka panjang para insinyur luar angkasa, pesawat luar angkasa yang nggak butuh bahan bakar. Ini adalah hal yang akan langsung mengubah segalanya tentang perjalanan luar angkasa. Bayangkan masa depan di mana kamu bisa pergi ke bulan, Mars, atau kemanapun tanpa menghabiskan banyak sumber daya. Dia mengklaim dia dan timnya akhirnya berhasil memecahkan kode tersebut. Mereka membangun mesin yang bisa melayang di udara tanpa bahan bakar. Benar, tim ini mengklaim telah melanggar hukum ketiga Newton, aturan dasar dunia kita, bahwa setiap aksi membutuhkan reaksi yang setara dan berlawanan. Misalnya dalam roket, kamu membuang bahan bakar ke belakang, itulah aksi, karena didorong olehnya, roket akan melaju ke depan. Itulah reaksinya. Alat ajaib seperti itu juga akan melanggar hukum kekekalan momentum. Ketika mendorong sesuatu, kamu mendapatkan momentum, tapi sesuatu yang lain harus mendapat momentum yang sama dalam arah yang berlawanan untuk menyeimbangkan. Tapi alat ini akan mengubah momentum total sistem secara tiba-tiba. Jika bisa bergerak tanpa mendorong apapun, gimana caranya ya? Ini seperti balon yang entah bagaimana bisa bergerak maju tanpa menghembuskan udara. Jika mesin ini benar-benar bekerja, pasti ada suatu kekuatan alam yang baru dan tidak diketahui yang entah bagaimana telah kita lewatkan dalam ratusan tahun fisika. Bueller sendiri menyebutnya kekuatan baru. Yuk kita coba cari tahu. Untuk menciptakan perangkat ajaib ini, mereka menggunakan elektrostatik. Alat uji coba mereka sangat kecil, benda seberat 30 gram kira-kira seukuran setumpuk kartu. Alat ini berhasil menciptakan daya dorong atau dorongan menggunakan medan listrik, semacam gaya tak terlihat yang dibuat oleh muatan listrik. Kekuatan baru ini mulai bekerja ketika dua hal terjadi di dalam sistem. Yang pertama adalah ketidakseimbangan listrik. Ada beberapa tekanan listrik di seluruh bagian perangkat seperti tekanan udara. Jika nggak tersebar secara merata di seluruh bagiannya, misalnya satu sisi memiliki lebih banyak dorongan listrik daripada yang lain, itulah bahan pertama. Dan itu terjadi ketika medan listrik, kekuatan tak terlihat yang diciptakan oleh muatan listrik, diatur dengan tepat. Medan listrik harus menyebar dengan cara tertentu, bukan dalam garis lurus, tapi nggak rata dan menyebar seperti sinar matahari atau jari-jari roda. Dan boom, ketika hal itu terjadi, perangkat akan mendorong dirinya sendiri, membuat seluruh objek bergerak. Pada awalnya, kekuatan baru yang misterius itu sangat kecil, nyaris tidak terlihat, sedikit atau bahkan gak ada daya dorong dan kebisingan. Namun dengan setiap peningkatan, segalanya mulai berubah. Pada tahun 2023, mereka akhirnya mengukur daya dorong yang cukup untuk mengatasi gravitasi bumi. Bagian yang paling aneh adalah, menurut Bueller, dalam beberapa kasus daya dorong terus berjalan ketika daya bahkan dimatikan, selama masih ada muatan yang tersisa. Aneh banget ya. Hal ini mengisyaratkan sesuatu yang benar-benar baru dalam fisika, sesuatu yang lebih dalam dari yang kita pahami saat ini. Jadi sekarang, setiap ilmuwan yang jujur akan mulai berkeringat karena hal itu terdengar gila. Sejujurnya mungkin saja, Bueller mengakui ini masih tahap awal pengerjaan. Tim ini telah mempublikasikan penemuan mereka dan mendapatkan paten. Dan ngomong-ngomong, perusahaan ini beranggotakan orang-orang yang pernah bekerja di NASA, Blue Origin, dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Mereka telah mengerjakannya selama beberapa dekade. Charles mempresentasikan temuannya di APEC, sebuah konferensi untuk orang-orang yang tertarik tentang propulsi alternatif serta hal-hal gila seperti penggerak warp, antigravitasi, dan cara-cara untuk membuat Star Trek menjadi nyata. Sekarang mereka secara aktif mengerjakan proyek itu.
Tentu saja hal ini menjadi sangat kontroversial dan banyak ilmuwan yang skeptis. Mungkin ada kesalahan yang belum diketahui siapapun, jadi mereka ingin menguji mesin ini di luar angkasa. Jika berhasil di sana, mesin ini bisa mengubah perjalanan luar angkasa selamanya. Ini mungkin nyata karena ini bukan pertama kalinya kita menemukan hal seperti ini. Baru-baru ini sebuah perusahaan rintisan bernama iFow Limited mengklaim telah membuat Quantum Drive, sebuah alat penggerak yang tampaknya nggak butuh bahan bakar. Mereka mengatakan mereka memanfaatkan teori fisika aneh dan kontroversial yang disebut inersia terkuantisasi. Teori ini dibuat oleh seorang fisikawan Inggris bernama Mike McCulloch. Pada dasarnya dia mengatakan bahwa inersia, hal yang membuat benda-benda menahan percepatan, bukanlah aturan dasar alam, tapi efek yang disebabkan oleh radiasi kuantum aneh di tepi alam semesta yang bisa diamati. Dengan kata sederhana, jika QI tepat, maka dalam kondisi yang pas, kamu mungkin bisa menghasilkan daya dorong tanpa melempar apapun ke belakang. Kamu nggak butuh bahan bakar, hanya listrik dan pengaturan yang cukup pintar. Banyak ilmuwan nggak percaya, tapi siapa yang tahu ya? Mungkin karena itulah penemuan baru ini benar adanya. Pada awalnya, perusahaan iFow didirikan oleh sebuah tim kecil yang terdiri dari para ahli teknologi yang ingin menemukan daya nirkabel. Ide besar pertama mereka disebut CBAT atau transmisi udara berbasis kapasitif. Pada dasarnya ini adalah sebuah cara untuk mengirim listrik secara nirkabel melalui udara. Namun di tengah penelitian, mereka berubah pikiran. Mereka mulai bertanya-tanya, jika kita bisa memindahkan listrik melalui udara seperti ini, bisakah kita memindahkan benda-benda juga? Bisakah kita memikirkan kembali inersia itu sendiri? Jadi pada tahun 2021, mereka mulai mengerjakan sebuah alat penggerak yang didasarkan pada teori inersia terkuantisasi ini. Mereka membangun quantum drive berdasarkan ide ini. Itu adalah sistem listrik mandiri tanpa tangki bahan bakar, tanpa pembakaran. Hanya sebuah kotak plug and play yang membuat pesawat ruang angkasa bergerak. Mereka mengatakan alat ini ringan, bisa ditumpuk dan dipasang ke satelit seperti pemanggang roti. Beratnya hanya beberapa ratus gram, jauh lebih ringan dari pendorong tradisional. Pada tahun 2023, mereka mengujinya bukan di garasi tapi di ruang vakum yang mensimulasikan kondisi ruang angkasa. Tim mengatakan mereka menyingkirkan semua kekuatan yang diketahui yang mungkin menjelaskan hasilnya. Itu menghasilkan daya dorong. Nggak banyak sih, tapi konsisten dan terukur. Kemudian tibalah saat yang ditunggu-tunggu, iFow dan perusahaan mitra Rogue Space Systems meluncurkan Quantum Drive ke luar angkasa. Sekarang mereka sedang menunggu hasil pengujiannya. Banyak fisikawan yang menganggap itu semua omong kosong. Beberapa menyadari hal ini mustahil karena mesinnya harus terus bergerak. Pada dasarnya, jika alat seperti ini benar-benar berfungsi, kamu bisa menggunakannya untuk menghasilkan energi tak terbatas yang melanggar hukum pertama termodinamika. Namun iFow mengatakan mereka nggak melakukan hal itu. Mereka mengatakan QI bekerja sesuai dengan hukum Newton yang normal, hanya sedikit berbeda. Intinya semua hal ini perlu diperiksa ulang dan skeptisisme sangat tepat karena banyak orang mendapatkan kilas balik yang nggak menyenangkan. Pada tahun 2001, seorang insinyur Inggris bernama Roger Sawyer memperkenalkan M-Drive. Perangkat aneh berbentuk kerucut inilah yang konon menciptakan daya dorong tanpa mendorong apapun dari belakang. Orang-orang yang bersemangat. NASA bahkan mengujinya dengan tim EagleWorks dan pada tahun 2016 mereka mengatakan mereka telah mendeteksi sejumlah kecil daya dorong dari M-Drive. Media benar-benar meledak. Orang-orang dan para ilmuwan sangat antusias. Tapi kemudian penelitian yang lebih besar, termasuk satu penelitian dari Universitas Jerman yang benar-benar mendalam, menemukan hasil yang menyedihkan. Itu hanyalah kesalahan eksperimental. Pada tahun 2021, keputusan sudah diambil, M-Drive tidak berfungsi. Itu semua hanya kebisingan eksperimental, data yang disalahpahami, mimpi lain yang terkubur. Banyak desain tanpa propelan yang menabrak satu tembok besar dan keras kepala, yaitu hukum fisika.
Jadi masih terlalu dini untuk mengatakan perusahaan rintisan ini baru saja mengubah dunia selamanya. Tapi gimana jika benar adanya? Ini bukan hanya mesin baru loh, tapi era baru. NASA mengirim wahana antariksa langsung ke matahari. Ini objek buatan manusia tercepat dan bisa menempuh jarak dari Philadelphia ke Washington DC dalam 1 detik. Misi Parker Solar Probe adalah mempelajari perilaku berbahaya bintang kita. Ilmuwan memperingatkan bahwa badai matahari besar tak terhindarkan dan dampaknya bisa jadi bencana besar bagi planet kita. Wahana antariksa itu mendekati matahari 7 kali lebih dekat daripada probe lain. Ini dicapai pada terbang lintas ke-22 sejak peluncuran 2018. Karena matahari sangat masif, gravitasinya sangat kuat, seperti magnet raksasa. Saat probe mengorbit matahari, ia memanfaatkan gravitasi untuk terus mempercepat hingga kecepatan luar biasa. Semakin dekat ke korona matahari, yang adalah atmosfer luarnya, probe harus bertahan pada suhu 1400 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan banyak logam. Probe dilindungi dari panas dan radiasi oleh perisai karbon setebal 11 cm. Menjaga alat di dalamnya aman dan beroperasi pada suhu ruangan. Para ilmuwan melakukan semua upaya ini karena mereka berharap bisa memecahkan misteri besar tentang matahari yang sudah lama membingungkan mereka. Permukaan bintang utama kita ini sudah sangat panas. Tapi ketika kalian bergerak lebih jauh ke korona, suhunya melonjak hingga jutaan derajat. Dan itu tidak masuk akal karena jaraknya lebih jauh dari matahari. Jadi mungkin kita akhirnya bisa mendapatkan jawaban tentang fenomena panas ini. Misi ini juga membantu kita memahami angin matahari. Matahari terus-menerus memancarkan energi dan partikel bermuatan keluar angkasa seperti angin listrik yang tak pernah berhenti. Saat angin matahari mengenai bumi, ia bisa menciptakan pertunjukan cahaya indah di langit yang disebut aurora. Semakin aktif matahari, semakin jauh ke selatan aurora terlihat. Bintang kita mengikuti siklus alami selama sekitar 11 tahun. Aktivitas matahari bergerak dari rendah ke tinggi dan kembali rendah. Saat ini kita berada di maksimum matahari, puncak siklus aktivitas. Itu sebabnya kita melihat aurora indah di tempat tak terduga pada 2024. Kelemahannya, aktivitas matahari bisa mengirim semburan energi dan partikel bermuatan yang mengganggu radio, satelit, bahkan GPS. Ini bisa berbahaya, terutama bagi astronot di luar angkasa yang kurang terlindungi dibandingkan kita di bumi. Manusia tak merasakan kompresi medan elektromagnetik planet akibat radiasi ekstra, tapi jaringan listrik sangat sensitif terhadapnya. Jika kita tak bertindak cepat saat itu terjadi, lonjakan energi akan masuk ke transformator listrik di seluruh dunia, mengganggunya, dan area yang luas jadi tanpa listrik. Jika ini terjadi saat badai atau tornado, ketika komunikasi sudah sangat penting, layanan darurat menjadi sulit untuk berkomunikasi dan menyelamatkan nyawa. Itu sebabnya penting untuk mempelajari prediksi cuaca antariksa. Ini sulit karena tidak seperti bencana seperti gempa, banjir, atau gunung berapi. Cuaca antariksa tak meninggalkan bukti fisik. Badai matahari besar yang benar-benar kita ketahui terjadi pada 1859 dan 1921. Yang pertama, peristiwa Carrington begitu hebat hingga memicu percikan api dari kabel telegraf. Aurora terlihat hingga dekat khatulistiwa. Ilmuwan menggunakan kertas khusus yang bereaksi terhadap cahaya untuk mencatat aktivitas matahari. Saat peristiwa Carrington, pembacaan dari matahari melebihi batas kertas dalam artian sebenarnya. Apapun yang terjadi, peristiwa itu sangat ekstrim hingga kita masih belum sepenuhnya memahaminya. Lalu ada badai kereta api New York 1921. Badai ini cukup kuat untuk mengacaukan sistem telegraf di AS, Eropa, dan belahan bumi selatan. Badai juga sempat meningkatkan transmisi radio, membuatnya menjangkau lebih jauh dari biasanya. Tapi dahulu radio belum banyak, jadi insiden itu tak terlalu membantu. Masalah lebih besar adalah jaringan listrik di AS yang rusak parah. Pada 1859 dan 1921, orang tak terlalu bergantung pada teknologi seperti sekarang.
Jika badai seperti itu terjadi hari ini, konsekuensinya bisa jauh lebih dahsyat. Ilmuwan dari Selandia Baru yang mempelajari cuaca antariksa sedang mengerjakan simulasi untuk mencegah bencana. Mereka bilang salah satu caranya adalah mempelajari matahari lain di antariksa. Jika kita dapat data dari ribuan bintang, bukan hanya satu, analisis akan lebih lengkap. Sejauh ini, ilmuwan telah meluncurkan atau berencana meluncurkan beberapa misi selain Parker Solar Probe. Sementara itu, NASA sedang mengerjakan misi lain, meluncurkan Endurance, mesin robot bulan super canggih. Misi utamanya adalah mengumpulkan sampel dari lokasi penting di bulan yang nantinya akan diambil oleh astronot dari program Artemis. Sampel ini tersebar di cekungan tumbukan terbesar di bulan, terpisah ratusan mil. Untuk melakukannya, Endurance harus jauh lebih canggih dari Perseverance, rover tercanggih NASA saat ini. Endurance akan melaju sekitar 100 kali lebih jauh, 10 kali lebih cepat, dan mengumpulkan sampel sekitar 200 kali lebih banyak. Endurance akan menjadi rover planet pertama yang melaju di malam hari. Karena berada di sisi jauh bulan dengan komunikasi terbatas ke bumi dan data permukaan, ia harus melaju secara otonom antar lokasi sampel dan membuat keputusan sendiri dalam kondisi sulit. Saat sampai di tujuan, ia akan beralih ke cara kerja yang lebih klasik. Ilmuwan di bumi akan terlibat langsung memandu rover untuk menjelajahi lokasi dan mengumpulkan sampel. Tim di bumi juga akan memantau kinerja rover melalui telemetri, data yang dikirim kembali seperti status kesehatannya. Jika ada tanda komponen aus atau bermasalah, mereka akan menyesuaikan rencana agar tetap lancar. Semua ini akan memakan biaya besar, mungkin jauh lebih mahal dari misi bulan Viper yang dibatalkan setelah NASA menghabiskan sekitar $450 juta. Sementara Endurance masih di tahap perencanaan, Lugos Lunar Lander sudah menuju bulan. Misi utamanya adalah penelitian. Ia akan menghabiskan 25 hari di orbit bumi, mengambil pengukuran dan menunggu waktu tepat untuk meluncur ke bulan. Setelah 4 hari perjalanan, Lugos akan berada di orbit bulan selama 16 hari untuk mengumpulkan lebih banyak data. Lalu, ia akan mendarat di salah satu cekungan terbesar di bulan dan menghabiskan 1 hari bulan di sana. Ia akan mengukur data termal bawah permukaan, tingkat radiasi, dan data penting lainnya. Di akhir misi, Lugos akan mengambil foto terakhir matahari terbenam di bulan. Karena tak dirancang untuk kembali ke bumi, saat malam tiba, ia akan melakukan tugas terakhir dan mati permanen. NASA memilih tim insinyur antariksa Universitas Florida untuk proyek antariksa inovatif lain, gratis. Biayanya $12 juta dengan tujuan meningkatkan cara kita melacak perubahan lempeng tektonik dan lautan di bumi dari luar angkasa. Gratis akan menggunakan sensor canggih yang mengukur perubahan gravitasi terkecil. Data yang diperoleh akan membantu ilmuwan memantau kekeringan, menilai cadangan air tanah, dan memahami perubahan permukaan laut. Mereka berencana meluncurkannya sekitar 2027 dengan roket SpaceX Falcon 9. Roket ini terus melesat dari landasan peluncuran menuju stasiun luar angkasa internasional. Untuk mengirim muatan ke ISS, para saintis perlu mengucurkan dana sebesar $516 juta per kilogram. Bisa kebayang nggak tuh berapa banyak uang yang harus dikeluarin cuma untuk menerbangkan 3 pisang? Bobot roket dan pesawat luar angkasa dihitung sampai detail. Tapi biasanya para insinyur memakai sekitar 272 kg cat putih untuk melapisi roket. Dan biayanya hampir sebesar $155 miliar. Uang sebanyak itu bisa dipakai untuk beli sekuner bertiang 3, Bugatti Veyron berlapis emas, atau 1 penthouse di Manhattan. Dengan uang ini, kamu juga bisa membeli 1 pulau pribadi berukuran kecil. Tapi, para insinyur sengaja memilih cat warna putih biar roketnya nggak serasa kayak oven terbang. Saat kamu berada di mobil hitam di siang bolong, AC-nya malah mati. Dalam hitungan menit saja, kamu pasti akan kegerahan. Benar kan? Tapi, kalau mobilnya berwarna putih, kenaikan suhunya akan lebih lambat karena pengaruh daya pantul.
Saat matahari menyinari permukaan hitam, semua sinarnya akan diserap, sehingga bagian bawahnya akan memanas. Tapi kalau permukaannya berwarna putih, sinarnya akan dipantulkan karena warna ini cuma nyerap sedikit panas. Kamu juga akan lebih gampang kegerahan saat memakai baju hitam daripada baju putih. Pesawat luar angkasa melesat di ruang angkasa dan suhunya kira-kira minus 270 derajat Celcius. Di situ cuma ada ruang hampa, jadi gak ada partikel udara yang bisa mindahin panas. Di ruang angkasa juga gak ada materi yang bisa menghalangi sinar matahari, sehingga permukaan roket akan terus memanas. Dan kalau warnanya hitam, roket akan menyerap semua sinarnya dan para astronot akan kegerahan seperti ayam panggang di dalam oven. Selain panas, matahari juga memancarkan radiasi. Medan magnet dan atmosfer bumi melindungi kita dari efek destruktif ini. Tapi di ruang angkasa gak ada pelindungnya. Jadi permukaan pesawat yang berwarna putih juga melindungi astronot dari radiasi. Pakaian luar angkasa mereka juga berwarna putih. Begitupun dengan stasiun luar angkasa internasional. Kebanyakan pesawat di planet kita juga dicat putih. Tapi pesawat luar angkasa masih bisa panas meski panelnya sudah dicat putih. Sedangkan bagian lain yang nggak terkena sinar matahari akan sangat dingin. Suhu di ruang angkasa juga begitu. Maka, para insinyur menerapkan solusi cerdas untuk mindahin panas dari bagian pesawat yang disinari matahari ke bagian gelapnya. Di bawah panel terdapat tabung berisi amonia. Amonia ini akan menguap setelah menyerap panas dari permukaan pesawat. Lalu, zat ini akan mindahin panas ke bagian pesawat yang lebih dingin. Disitulah amonia melepaskan panas, kemudian kembali menjadi cair. Setelah itu, amonia bergerak lagi menuju bagian pesawat yang disinari matahari. Warna putih juga dipilih karena kondisi di ruang angkasa sangat gelap. Kalau pesawat dicat hitam atau warna lain, kita nggak akan bisa melihatnya. Akibatnya, pesawat akan sulit merapat ke pesawat luar angkasa lain ataupun ke ISS. Nah, warna putih ini akan sangat kelihatan kontras pada background hitam di ruang angkasa. Selain itu, kerusakan sekecil apapun akan bisa terdeteksi kalau warnanya putih. Jauh sebelum diluncurkan, pesawat luar angkasa dirakit dari berbagai suku cadang di dalam hanggar. Kemudian, pesawat ini dipindahin ke landasan peluncuran. Kalau proses ini tersendat, para teknisi akan segera melihat goresan atau retakan di panelnya. Kalau ada bagian yang bocor, mereka bisa melihat bercaknya di permukaan putih. Tapi selain permukaan pesawat luar angkasa dan ISS, interiornya juga berwarna putih. Kalau kamu ngelihat foto para astronot di ISS, kebanyakan interiornya berwarna putih atau krem. Alasannya juga masih sama, yaitu daya pantul dari warna itu. Listrik merupakan sumber daya penting di ISS. Mereka perlu hemat saat menggunakan bohlam dan LED. Permukaan putih juga bisa memantulkan sinar bohlam ke seluruh stasiun secara efektif. Dengan begini, kondisi di dalam ISS tetap terang, meskipun alat penerangnya cuma sedikit. Roket bulan asal Amerika ini bernama Saturn V dan diluncurkan pada tahun 1970-an. Wahana ini diketahui sebagai roket pembawa muatan terbesar, terkuat, dan terberat yang pernah dibuat. Dan warnanya nggak cuma putih, tapi menariknya, bagian putih ini dicat sedemikian rupa agar bisa memberi perlindungan dari sinar matahari Florida yang terik di sekitar landasan peluncuran. Tapi, di seluruh bodi roket ada garis hitamnya. Dengan adanya garis ini, kamera di bumi bisa mengetahui kecepatan rotasinya. Nah, saat diluncurkan, roket ini terus berputar seperti anak panah yang dilepas dari busurnya. Mekanisme ini bisa membuatnya lebih stabil selama penerbangan. Saat roket diluncurkan dan mulai berputar, semua kamera video langsung mengarah kepadanya. Para ahli menganalisis semua kerangkanya saat mereka melihat video peluncuran itu. Mereka juga mengamati gerakan garis hitam itu. Dengan begini, mereka bisa ngitung kecepatan rotasi roket. Amati pesawat ulang-alik ini deh. Pesawat ini gampang dikenali karena punya tangki oranye yang berisi oksigen dan hidrogen cair untuk mendorong pesawatnya ke dalam orbit. Warnanya menjadi oranye karena tertutup oleh busa isolator. Oksigen dan hidrogen cuma bisa berwujud cair pada suhu super rendah dan tekanan ekstra tinggi. Jadi, para insinyur berupaya melindungi bahan bakar itu biar nggak kepanasan dengan bantuan isolator.
Tapi awalnya tangki ini juga berwarna putih. Tujuannya juga sama, untuk memantulkan sinar matahari. Tapi kemudian para insinyur cuma pakai isolator karena dianggap sudah cukup. Kemudian lapisan catnya ditiadakan. Jadi mereka berhasil memangkas biaya 272 kg bobot pesawat dan bisa mengirim lebih banyak muatan ke ruang angkasa. Berat 272 kg ini hampir setara dengan 272 liter air atau 900 burger besar. Wah, cara masukinnya gimana ya? Menariknya, pesawat ulang-alik gak cuma berwarna putih. Bagian bawahnya justru berwarna hitam agar pesawat bisa menahan panas ekstrim saat masuk kembali ke atmosfer bumi. Setelah menyelesaikan misinya di ruang angkasa, pesawat ulang-alik akan mulai turun. Pada ketinggian sekitar 121 km, pesawat ini melesat sampai 25 kali kecepatan suara. Dan saat memasuki atmosfer lagi, pesawat ulang-alik bertabrakan dengan partikel udara, kemudian melambat. Saat itulah bagian bawahnya akan memanas oleh gesekan udara. Coba deh gosokin kedua telapak tanganmu kayak gini. Lama-lama akan makin hangat kan? Begitupun dengan bagian bawah pesawat ulang-alik. Hanya saja suhunya bisa naik sampai 1260 derajat Celcius. Suhu penggorengan panas aja 6 kali lebih rendah. Gak percaya? Sentuh langsung aja kalau gitu. Jangan dong. Para insinyur perlu melindungi bagian bawah pesawat ulang-alik mereka dengan keramik hitam khusus bernama HRSI atau High Temperature Reusable Surface Insulation. Bahan ini terbuat dari silikon berpori, bobotnya sangat ringan dan bisa tahan terhadap suhu ekstrim. Tapi roket keluaran terbaru nggak perlu pakai cat putih ataupun keramik khusus. Roket dan pesawat luar angkasa terbaru dibuat dari bahan baja tahan karat karena lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Misalnya saja SpaceX Starship. Wahana ini diprediksi mampu mengangkut manusia ke bulan dan nantinya menuju ke Mars. Bahannya terbuat dari baja tahan karat. Tiap kilogram serat karbon yang dipakai di pesawat luar angkasa konvensional bisa seharga 2,88 juta rupiah. Tapi baja tahan karat dengan berat yang sama cuma seharga 43.000 rupiah. Dan karena berat pesawat luar angkasa dan pendorongnya sekitar 300 ton, selisihnya bisa sangat banyak. Baja tahan karat juga mampu memantulkan sinar matahari. Meskipun warnanya gelap, tapi juga berkilau, sehingga pesawat luar angkasanya nggak akan terlalu panas. Selain itu, baja tahan karat bisa sangat tahan terhadap suhu rendah, jadi nggak akan mengalami deformasi di ruang angkasa yang dingin. Supaya pesawat luar angkasa tetap aman saat kembali ke atmosfer bumi, panelnya didesain seperti sandwich. Ada baja lapisan luar, kemudian udara, dan lapisan baja dalam. Berlapis-lapis kayak Oreo kan ya? Udara di situ berfungsi sebagai isolator panas. Oke, Starship yang berpenumpang ini dipasang pada pendorong di landasan peluncuran. Luncurkan. Pendorong membantu Starship keluar dari gravitasi bumi, kemudian menjauh. Wahana ini menembakkan mesinnya dan memasuki orbit. Sampai saat ini, Starship telah memakai sebagian besar bahan bakarnya. Sementara itu, pendorong memasuki atmosfer lagi, kemudian mendarat sempurna. Pendorong merapat ke pesawat pengisi bahan bakar. Luncurkan. Pendorong meluncur lagi, membawa pesawat luar angkasa memasuki orbit, kemudian kembali ke bumi. Pesawat pengisi bahan bakar merapat ke Starship dan mengisi lagi bahan bakarnya. Pesawat ini juga mindahin muatan ke Starship. Lalu, ia memisahkan diri dan kembali ke bumi untuk menjalankan misi berikutnya. Sementara, Starship menyalakan mesin perjalanan ruang angkasanya dan melesat ke tempat tujuan. Perjalanan ke Mars perlu waktu sekitar 7 bulan. SpaceX juga berencana memakai Starship untuk bepergian di bumi. Peluncurannya bisa dilakukan dari platform air di dekat kota-kota besar. Maka perjalanan ke belahan bumi lain bisa ditempuh maksimal selama 1 jam. Katakanlah sebuah pesawat ruang angkasa kehabisan daya jauh di luar angkasa. Pesawat itu tidak akan jatuh dalam pengertian umum karena tidak adanya gravitasi. Newton pernah mengatakan bahwa sebuah benda akan tetap bergerak kecuali jika ada gaya eksternal. Dalam kasus kita, gaya eksternal ini adalah gravitasi. Dengan kata lain, jika tidak ada gravitasi di sekitarnya, benda itu akan terus bergerak karena inersia. Benda itu akan terus bergerak seperti semula tanpa kita bisa mengubah lintasannya atau menyesuaikannya dengan cara apapun. Ia akan terus melintasi ruang angkasa hampir selamanya. Setidaknya sampai radiasi dan sinar kosmik menghancurkannya.
dan kecuali jika benda langit seperti asteroid juga tidak menghancurkannya. Dan tentu saja, kecuali jika ia bertemu dengan sesuatu yang memiliki gaya gravitasi seperti planet atau bintang. Kemungkinan semua ini tergantung pada lokasi dan lintasan wahana antariksa itu. Voyager 1 diluncurkan oleh NASA pada tahun 1977. Sudah hampir 50 tahun Voyager 1 mengembara di luar angkasa. Saat ini Voyager 1 merupakan objek terjauh yang pernah dibuat manusia dari bumi, yaitu lebih dari 24 miliar kilometer. Jaraknya sudah sangat jauh dari semua planet kita dan merupakan wahana antariksa pertama yang memasuki ruang antar bintang, yaitu ruang kosong yang sangat luas di antara bintang-bintang dalam galaksi. Ini adalah ruang di luar tata surya kita, di mana tidak ada planet, bulan atau objek lain yang terkait dengan matahari. Namun, komet ini masih berada di dalam tata surya kita. Untuk meninggalkannya, Voyager 1 harus melewati awan Oort, kumpulan objek es yang besar, tempat semua komet di tata surya kita mungkin berasal. Voyager membutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk mencapai tepi bagian dalam awan tersebut dan kemudian sekitar 30.000 tahun untuk melewatinya. Voyager 1 memiliki pelat khusus di dalam pesawat, seperti pesan dalam botol. Piring ini disebut Golden Record. Sebenarnya bukan emas, melainkan dalam warna emas yang berkilau. Di lempengan ini ada berbagai hal yang menceritakan tentang bumi. Rekaman ini dibuat untuk berjaga-jaga jika Voyager bertemu dengan makhluk luar angkasa. Rekaman ini berisi salam dalam berbagai bahasa, musik dari bumi, dan bahkan suara alam seperti kicauan burung dan embusan angin. Seiring dengan bertambahnya jarak di antara kita, kekuatan sinyal dari Voyager 1 melemah dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, sinyal itu mungkin menjadi terlalu lemah untuk dideteksi oleh peralatan komunikasi kita. Tenaga mesin Voyager 1 juga menurun seiring waktu. Bahan bakarnya perlahan-lahan habis. Ketika semua sistemnya mati, kita akan kehilangan kontak dengan wahana ini. Voyager 1 akan bekerja hingga 2025. Setelah itu, ia akan melanjutkan perjalanannya secara inersia. Untungnya, wahana ini dirancang untuk bertahan lama dan kemungkinan untuk bertemu sesuatu dalam perjalanannya sangat kecil. Mempertimbangkan hal ini, ia bahkan bisa terus berjalan selama miliaran tahun. Suatu hari nanti, ia bahkan bisa mencapai sistem bintang lain dan bahkan mungkin bisa hidup lebih lama dari matahari. Hal yang sama juga berlaku untuk Voyager 2. Wahana ini akan terus melakukan perjalanan hingga mencapai ruang antar bintang, bergabung dengan saudara kembarnya. Voyager 2 akan terus mengirimkan data ilmiah dan sistematis kepada kita untuk sementara waktu, bahkan ketika berada di ruang antar bintang. Akan tetapi, pada akhirnya Voyager 2 juga akan berhenti berfungsi menjadi artefak sunyi yang melayang-layang di Bima Sakti. Ketika ada sesuatu yang memiliki gravitasi di dekat pesawat ruang angkasa, hal yang tak terelakkan terjadi. Pesawat tersebut akan jatuh ke objek tersebut. Inilah sebabnya di Samudra Pasifik Selatan yang luas, di luar Selandia Baru, terdapat sebuah tempat yang unik dan menarik yang dikenal sebagai pemakaman pesawat ruang angkasa. Secara resmi, tempat ini disebut sebagai daerah tak berpenghuni di Samudra Pasifik Selatan. Tempat ini terletak di dekat Point Nemo, tempat yang paling terpencil dari pulau manapun. Tempat ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi pesawat ruang angkasa yang telah menyelesaikan misinya dan mencapai batas masa pakainya karena keausan. Kadang-kadang wahana antariksa terlalu besar untuk terbakar saat masuk kembali ke atmosfer bumi. Dalam hal ini, wahana-wahana itu diarahkan untuk jatuh atau tenggelam di lautan terpencil. Hal ini membantu melindungi kita dari potensi bahaya saat masuk kembali ke atmosfer bumi dan tumbukan. Namun, ada beberapa masalah besar dengan tempat ini. Para ilmuwan khawatir akan dampak yang ditimbulkan oleh kuburan pesawat ruang angkasa ini terhadap lautan. Ketika kembali ke bumi, pesawat ruang angkasa sering menumpahkan bahan kimia. Salah satu bahan kimia ini adalah hidrasin, zat roket yang berbahaya. Sayangnya, zat ini mungkin tidak sepenuhnya terbakar saat masuk kembali ke bumi. Jadi, hidrasin bocor ke lautan menimbulkan ancaman tidak hanya bagi kehidupan laut, tapi juga bagi kita.
Kita pun membuat beberapa aturan, baik di dalam negara maupun internasional untuk menghentikan hal ini. Namun tidak mudah untuk mengetahui seberapa besar risiko bagi wahana antariksa tertentu untuk memasuki kuburan itu. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak zat yang tersisa setelah memasuki udara. Sedangkan untuk wahana antariksa yang tidak jatuh seringkali ditinggalkan di ruang angkasa sebagai puing-puing. Inilah yang kita sebut sebagai benda buatan manusia yang mengorbit bumi, yang tidak lagi berguna. Sampah antariksa juga sangat berbahaya. Ada lebih dari 27.000 keping sampah antariksa yang mengorbit bumi dengan kecepatan tinggi. Semua ini membahayakan misi manusia dan robot, serta membahayakan wahana antariksa. Seperti yang tadi telah disebutkan, biasanya kita menyingkirkan puing-puing luar angkasa dengan mencoba membawa kembali benda-benda tersebut ke bumi. Hal ini membuat benda-benda tersebut terbakar saat masuk kembali ke bumi karena kecepatan dan tekanan udara yang tinggi. Hal ini biasanya berhasil pada benda-benda yang lebih kecil. Ada juga metode yang lebih berisiko, seperti membiarkan wahana rusak dengan sendirinya, atau menabrak benda lain atau meledak. Cara-cara ini tidak bagus karena hanya akan menghasilkan lebih banyak puing-puing meskipun ukurannya lebih kecil. Jadi, sekarang para ilmuwan mencoba mencari cara baru untuk menyingkirkan wahana antariksa yang sudah tidak terpakai. Misalnya, jaring dan lengan magnet. Ada juga yang disebut pesawat ruang angkasa yang dapat digunakan kembali. Ini adalah kendaraan luar angkasa yang dibuat untuk digunakan lebih dari satu kali. Misalnya, pesawat ruang angkasa seperti Space Shuttle dan Dream Chaser, atau kapsul seperti SpaceX Dragon. Pesawat-pesawat ini dirancang untuk diluncurkan, mengorbit, kembali ke bumi, dan melakukannya lagi. Namun, penting untuk memastikan pesawat ruang angkasa dan penumpang atau kargonya tetap aman selama perjalanan pulang, dan ini cukup sulit dilakukan. Wahana antariksa yang dapat digunakan kembali memiliki sistem khusus untuk memandu mereka kembali ke bumi dengan selamat. Pesawat ulang-alik misalnya memiliki pod OMS, semacam ransel khusus yang membantu pesawat bergerak dan mengendalikan posisinya di luar angkasa. SpaceX Dragon memiliki mesin sendiri untuk memperlambat dan memasuki atmosfer dengan cara yang terkendali. Wahana ini juga memiliki pelindung panas untuk melindunginya selama masuk kembali. Pelindung panas bisa dibuat dari bahan yang berbeda-beda, tapi harus tangguh dan mampu bertahan dalam beberapa kali perjalanan. Membuat pelindung panas yang kuat dan ringan memang sedikit menantang. Terakhir, jika pesawat ruang angkasa mendarat di landasan pacu, ia membutuhkan sayap dan roda pendaratan. Keduanya juga menambah berat. Beberapa desain seperti badan pengangkat atau sayap delta pesawat ulang-alik mencoba mengurangi massa bagian-bagian ini. Setelah mendarat, wahana antariksa mungkin perlu diperbaiki sebelum melanjutkan petualangan berikutnya. Proses ini bisa memakan waktu cukup lama hingga 1 tahun, dan mungkin tidak selalu memungkinkan untuk menggunakan wahana antariksa itu lagi setelah diperbaiki. Ada juga batasan berapa kali wahana antariksa bisa diperbaiki dan digunakan lagi sebelum harus pensiun. Wahana antariksa yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda pula untuk digunakan kembali. Terakhir, terkadang kita bisa menyelamatkan pesawat ruang angkasa atau bahkan membuat ulang dan menggunakannya kembali. Voyager 2 adalah salah satu contohnya. Pesawat ini mengalami sedikit masalah dengan radionya pada tahun 1978. Para insinyur memperbaikinya dengan menggunakan sistem cadangan. Sejak saat itu, Voyager 2 telah menjelajahi tata surya kita selama lebih dari 40 tahun. Teleskop luar angkasa Hubble adalah teleskop luar angkasa paling terkenal yang kita miliki, kakek dari semuanya. Namun ia memiliki awal yang buram pada tahun 1990. Pekerjaannya sama sekali tidak berjalan seperti yang diharapkan. Gambar-gambarnya beresolusi rendah. Untungnya para astronot memperbaikinya di ruang angkasa pada tahun 1993. Untuk melakukan itu, mereka menggunakan beberapa cermin korektif. Sekarang, cermin ini memberi kita pemandangan alam semesta yang fantastis. Seperti yang kamu lihat, bahkan dalam skenario yang buruk sekalipun, ada banyak pilihan yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pesawat ruang angkasa. Bayangin kamu lagi naik pesawat luar angkasa yang melesat di awan asteroid.
Setelah pesawatmu berhasil menghindar dari hantaman asteroid, batu angkasa lain mencegatmu. Lalu, kamu tancap gas dan sengaja menabrakkan diri ke asteroid pada kecepatan penuh. Sebentar lagi NASA juga akan nerapin langkah yang sama. Misi ini akan dimulai di Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di California pada tanggal 24 November. Kita simak prosesnya yuk. Roket pendorong Falcon 9 sudah ada di landasan peluncuran. Tingginya setara dengan gedung 22 lantai atau 11 jerapah. Roket ini bisa ngangkut kargo sekitar 8 ton menuju orbit. Wah, berarti kita bisa ngangkut beban seberat 1 gajah besar keluar angkasa plus makanannya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, luncurkan. Awan asap terus mengepul dan roket mulai lepas landas. 9 mesin sudah nyala pada kekuatan penuh untuk mendorong roket. Dan kecepatannya bisa sampai 10 kali kecepatan suara. Mesin roket segera dimatikan. Kemudian roket tahap pertama melakukan undocking dan kembali ke bumi. Beberapa detik kemudian, tahap kedua menerima perintah penyalaan mesin. Setelah mesinnya nyala, wahana ini meluncur lebih tinggi menuju orbit. Kapsul kargo kemudian terbuka dan melepaskan pesawat luar angkasa DART atau Double Asteroid Redirection Test. Setelah dilepaskan, pesawat ini membuka 2 panel surya besar yang akan mengubah energi matahari menjadi energi listrik untuk menyuplai daya pada mesin ion revolusioner. Mesin konvensional menghasilkan daya angkat dengan membakar berton-ton bahan bakar, lalu menyemburkannya keluar. Roketnya sendiri sebetulnya mendorong gas yang dikeluarkan. Mesin ion gak akan membakar bahan bakar karena telah menggunakan medan listrik kuat untuk mempercepat gas terionisasi. Seperti roket konvensional, gas akan dikeluarkan kemudian tercipta daya dorong. Meskipun lebih lemah, daya dorong mesin ion bisa bikin pesawatnya lebih ngebut. Jadi, mesin roket biasa punya performa yang mumpuni. Mesin ini menggerakkan pedal menuju logam, kemudian membakar banyak bahan bakar saat berakselerasi. Tapi saat roket konvensional perlu berhenti untuk isi bahan bakar, pesawat ion akan nyusul roket biasa dengan kecepatan tinggi. Pesawat DART telah memulai perjalanan setahunnya, sedangkan penerbangan ke Mars perlu waktu sekitar 7 bulan. Dan 1 tahun kemudian, kita sudah sampai. Ini asteroid Didymos. Titik jauh orbitnya berada pada 2 satuan astronomi dari bintang induk kita. Jadi jaraknya setara dengan 2 kali jarak bumi ke matahari. Di posisi ini, matahari mulai menarik asteroid tersebut. Lalu, asteroid hampir mencapai titik terdekatnya dengan matahari, sejauh jarak bumi ke matahari. Berarti orbitnya sangat dekat dengan orbit bumi. Pada jarak terdekatnya, Didymos kurang lebih sejauh 7,8 juta kilometer dari bumi. Jarak segitu 20 kali lebih jauh dari orbit bulan. Kala revolusinya berlangsung selama 770 hari. Jadi bisa dibilang, Didymos nggak berbahaya bagi kita. Tapi suatu saat nanti, jaraknya akan terus mepet. Tabrakan yang dihasilkan bisa aja sangat parah kalau dilihat-lihat dari ukurannya. Didymos 2 kali lebih besar dari gedung Empire State. Dan asteroid ini berputar pada laju revolusinya selama 2 jam 15 menit. Jadi, energinya sangat besar. Selain itu, Didymos juga punya pendamping. Wujudnya berupa batu yang berdiameter 160 meter, kurang lebih sepanjang 12 bus sekolah atau 10 gerbong kereta. Masa orbitnya atau waktu yang diperlukan untuk mengelilingi asteroid kurang lebih 11,9 jam. NASA meyakini asteroid berukuran 25 meter kemungkinan besar telah terbakar habis di atmosfer oleh gesekan udara. Jadi, tabrakan ini gak membahayakan. Asteroid berukuran 825 meter gak akan terbakar habis hingga menyebabkan kerusakan parah. Sedangkan asteroid yang ukurannya lebih dari 800 meter berpotensi memusnahkan kota-kota besar atau malah seluruh negara. Dari sini, kita bisa tahu kalau Didymos berpotensi membahayakan. Jadi, kita perlu menguji tabrakan kinetik asteroid. Di sini sudah ada DART. Pesawat ini semakin mendekati asteroid. Bukan objek utamanya sih, tapi pendamping kecilnya. DART terus bergerak ke asteroid ini sengebut 6 km per detik. Pada kecepatan ini, perjalanan dari New York ke Washington DC akan berlangsung selama kurang dari 1 menit. Dan perjalanan melintasi Amerika dari timur ke barat cuma berlangsung sekitar 10 menit.
DART semakin dekat. 3 detik sebelum tabrakan. 2, 1, war! Pesawat ini menabrak asteroid pada kecepatan penuh. Menurutmu, apa yang selanjutnya terjadi? Asteroidnya meledak kemudian hancur berkeping-keping ya? Atau mungkin objek utama asteroid terlempar keluar angkasa seperti bola biliar? Para ilmuwan memprediksi tabrakan ini akan mengurangi kecepatannya sebesar 1/100. Tapi angka segitu sudah cukup mengurangi periode orbitnya selama beberapa menit. Nantinya, teleskop di bumi akan bisa mengamati dampak tabrakan ini secara lebih detail. Untuk mendalami asteroid ini, kita akan mengirim satu pesawat luar angkasa lagi ke Didymos. Ini Hera. Hera akan diluncurkan pada tahun 2024 dan rencananya akan tiba di Didymos sekitar tahun 2027. Pesawat ini akan membawa banyak peralatan riset untuk meneliti dampak tabrakan oleh DART. Sesampainya di tujuan, Hera akan mengambil banyak foto asteroid kecil ini, termasuk kawah tabrakan yang baru terbentuk. Hera juga akan membawa 2 CubeSat. Probe luar angkasa mini ini lebih kecil dari kotak sepatu. Hera juga akan meluncurkan satelit mini, kemudian satelit ini akan mendekati Didymos. Satelit juga akan mengamati batuan luar angkasa ini selama 3-6 bulan. Di akhir misi, salah satunya akan mencoba mendarat di permukaan asteroid untuk mendalami komposisi dan struktur internalnya. Mungkin Hera juga akan membawa impactor mini. Wahana ini harus menabrakkan diri lagi ke asteroid. Nantinya, ilmuwan bisa mengevaluasi perbedaan tabrakan dengan pesawat luar angkasa besar dan yang kecil, sehingga kita bisa tahu cara bertahan dari asteroid di masa depan. Menurut teori, para saintis nggak perlu mengirim roket besar ke asteroid berbahaya untuk menghancurkannya. Satu tabrakan saja bisa menggeser lintasannya. Pada skala kosmik, perubahan lintasan sedikit aja akan mengubah nasib asteroid. Tapi selain dengan tabrakan kinetik, asteroid berbahaya juga bisa ditangani dengan traktor gravitasi. Dengan metode ini, ilmuwan juga perlu mengirimkan pesawat luar angkasa ke asteroid. Tapi tujuannya bukan untuk ditabrakan. Traktor ini harus masuk ke orbitnya. Asteroid punya gaya tarik yang akan menarik pesawat ke arahnya. Tapi mesin pesawat akan membuatnya berada pada ketinggian yang sama. Akibatnya, asteroid akan mulai tertarik ke pesawat. Metode ini memang cukup ampuh, tapi perlu waktu lama. Selain itu, saintis harus bisa mendeteksi asteroid yang berpotensi membahayakan bertahun-tahun sebelum asteroid ini sampai di bumi. Mereka perlu sabar dulu sebelum mengirim pesawat luar angkasa ke asteroid, lalu melakukan teknik traktor asteroid. Pilihan lainnya yaitu dengan laser asteroid yang telah terdeteksi harus dibidik dengan sinar laser kuat. Cara ini akan memanaskan salah satu sisi asteroid hingga bikin materinya menguap. Kemudian, ilmuwan perlu menerapkan prinsip fisika. Materi asteroid menguap ke atas dan asteroid sendiri bergerak ke bawah. Seperti cara kerja mesin roket, bahan bakar yang terbakar akan dikeluarkan ke satu arah. Lalu, pesawat luar angkasa bergerak ke arah berlawanan. Selain laser, bisa juga dengan tenaga surya. Untuk melakukan teknik ini, ilmuwan perlu membangun stasiun luar angkasa besar yang dilengkapi dengan banyak kaca pembesar. Kamu pernah ngebakar kertas di permukaan kayu dengan kaca pembesar belum? Cara kerjanya kurang lebih sama, tapi objek yang dibakar adalah asteroid. Stasiun luar angkasa perlu memfokuskan banyak sinar matahari ke satu titik di asteroid. Materi asteroid bisa menguap karena suhu tinggi sehingga lintasannya agak bergeser menjauhi bumi. Gimana dengan foil? Betul, ternyata tabrakan asteroid bisa dihindari dengan foil biasa. Terlebih dulu, asteroid perlu diselubungi dengan bahan reflektif yang sama. Lalu, sinar matahari yang mengenainya gak akan diserap, tapi dipantulkan. Maka, terbentuk sedikit tekanan di permukaan asteroid. Sinar matahari seolah-olah mendorong asteroid hingga lintasannya berubah. Atau, bisa juga dengan menggunakan mesin roket konvensional. Tapi cara ini terbilang masih mengawang-awang. Jadi, asteroid perlu dipasangi sejumlah mesin kuat. Tujuannya untuk menciptakan dorongan yang bisa mengubah lintasannya. Kalau mesinnya cukup kuat, ilmuwan akan bisa mengendalikan asteroid ini. Jadi, saat batuan luar angkasa yang lebih besar muncul, mereka akan menyalakan mesin dan mengarahkannya. Tabrakan ini bisa menghancurkan asteroid paling besar, dan peristiwa seperti ini pasti akan jadi fenomena epik bertabur cahaya.
Pernahkah kamu mencoba mengendarai sepeda di atas paku? Tapi jika itu terjadi setidaknya sekali, kamu pasti tidak ingin mengalaminya lagi. Sekarang, bayangkan jika kamu harus mengendarai sepeda di Mars. Permukaannya ditutupi dengan bebatuan, ngarai, gunung berapi, dasar danau yang kering, kawah, dan debu merah. Kombinasi itu membuat paku-paku itu terlihat sama sekali tidak berbahaya. Tidak ada roda yang kita gunakan di bumi yang bisa digunakan. Jadi NASA telah berupaya mengembangkan roda yang sempurna untuk digunakan di bulan atau Mars sejak tahun 1960-an. Mereka mencoba ban karet halus dengan ban dalam yang penuh dengan nitrogen, roda kawat besar yang fleksibel, dan ban tanpa udara yang terbuat dari beberapa ratus kawat baja yang digulung. Tapi tidak ada yang cukup baik untuk medan kosmik yang menantang. Roda Mars Curiosity rover hanya bertahan lebih dari setahun sebelum akhirnya rusak parah. Ban kendaraan penjelajah itu menghadapi dua masalah besar. Pertama, mereka harus cukup kuat untuk membawa bobot kendaraan yang sangat besar. Para insinyur mencoba membuatnya menjadi kendaraan yang paling efisien untuk eksplorasi, berbeda dengan model sebelumnya yang bekerja di bulan dan Mars. Itulah sebabnya ia menjadi sangat berat. Mobil besar yang berat membutuhkan ban yang tahan lama. Dan tentu saja, permukaan Mars bukanlah tempat yang mudah. Para insinyur mencoba membuat ban dari aluminium yang merupakan bahan yang ringan dan kuat, tapi roda-roda itu cepat rusak. Kerusakan tidak mencegah Curiosity untuk melakukan tugasnya, tapi hal itu mempengaruhi keefisienannya, dan disitulah roda yang baru kemudian diciptakan kembali. NASA memutuskan untuk mengganti aluminium dengan bahan yang disebut paduan memori bentuk. Bahan ini terbuat dari jenis logam unik yang disebut nitinol, perpaduan nikel dan titanium. Tidak seperti bahan lain yang melengkung di bawah tekanan atau panas, bahan yang dingin ini akan kembali ke bentuk aslinya dengan sendirinya dalam keadaan yang sama. Nitinol adalah pahlawan di Mars, tapi juga berguna di bumi. Bayangkan saja banmu tidak akan bocor lagi. Kedengarannya bagus untukku. Satu perusahaan memutuskan untuk menggunakan teknologi ini pada sepeda mereka. Ban berbentuk tabung dan akan mengempis ketika kamu melindas gundukan. Ban ini akan mengembangkan memori bentuk yang sempurna dari waktu ke waktu. Ban ini seharusnya bekerja paling baik pada sepeda berkerikil, trail, dan gunung. Permukaan logam ditutupi dengan lapisan luar yang kenyal. Ketika lapisan tersebut akhirnya habis, perusahaan berencana untuk melakukan vulkanisir pada ban agar dapat bertahan selama bertahun-tahun. Model ban tanpa angin sebelumnya terbuat dari busa yang dipatenkan yang seharusnya dapat bertahan hingga 5.000 mil. Ban tersebut tidak digunakan karena membuat sepeda motor menjadi terlalu berat. Model baru ini diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Nitinol juga bekerja dengan baik di bidang operasi jantung. Tabung yang terbuat dari bahan ini dapat mengembang hingga lebar yang diinginkan di bawah suhu tertentu dalam tubuh manusia. Ban bukanlah satu-satunya benda yang bekerja lebih baik dengan memori bentuk. Jika kamu tidak dapat membayangkan tidurmu tanpa kasur busa memori yang nyaman, kamu dapat mengirimkan ucapan terima kasih kepada NASA untuk itu. Sejarahnya berawal dari tahun 1966, ketika mereka memutuskan untuk menyesuaikan kursi bagi para astronot untuk meringankan efek gaya G saat lepas landas dan mendarat. Membuat kursi khusus untuk setiap penerbangan tampaknya terlalu tidak praktis, sehingga busa memori menjadi penyelamat. Kursi ini dengan mudah menyesuaikan diri dengan bentuk tubuh astronot dan kembali ke kondisi istirahat saat tidak digunakan. Pada tahun 1980-an, kursi ini beralih dari ruang angkasa ke masyarakat dunia. Sekarang sudah ada di kasur dan bantal, hiburan wahana taman, pelana kuda, dan pelapis helm football. Generasi ketiga memiliki partikel gel dan busa visko di dalamnya. Itulah rahasia kekuatan supernya dalam mengurangi panas tubuh yang terperangkap, melenturkan kembali dalam waktu singkat, dan membuat kasur terasa selembut awan. Namanya sudah menjelaskan semuanya, tetapi jika kamu ragu, selimut luar angkasa memang diciptakan oleh NASA dengan tujuan luar angkasa. Kembali ke tahun 1960-an, mereka sedang mempersiapkan era ruang angkasa dan mencari bahan logam yang tipis, reflektif, yang akan melindungi pesawat ruang angkasa mereka dari radiasi matahari. Dan mereka berhasil merancang bahan yang sempurna, cukup kuat untuk digunakan sebagai insulasi untuk melindungi elektronik ruang angkasa yang mahal dari perubahan suhu. Sejak saat itu, MPET telah menjadi bagian penting dari hampir setiap misi ke dan di luar orbit planet kita. Bahan ini juga digunakan dalam pakaian antariksa untuk melindungi astronot dari radiasi dan panas matahari saat mereka menjelajah ruang angkasa. Di bumi, selimut luar angkasa adalah teman terbaik bagi para pelari maraton.
Karena suhu tubuh menurun setelah mereka berhenti berlari, mereka membutuhkan sesuatu untuk membantu mengembalikannya ke suhu normal. Dan bahan selimut luar angkasa yang ajaib juga dapat melindungi ponselmu dari panas dan dingin yang ekstrim saat digunakan sebagai lapisan isolasi dalam casing ponsel. Pada awal tahun 1960-an, headset untuk pilot maskapai penerbangan sangat besar. Mereka seringkali harus menggunakan mikrofon genggam untuk berkomunikasi. NASA membutuhkan teknologi yang lebih andal dan ringan untuk misi mereka agar memastikan komunikasi berjalan tanpa masalah. Pada tahun 1961, Liberty Bell 7 jatuh dan astronot Gus Grissom hampir tenggelam tanpa transmisi radio atau kontak dengan tim penyelamatnya. NASA menghubungi sebuah perusahaan manufaktur untuk mendesain sebuah headset yang dapat ditanam di helm astronot. Hanya 11 hari kemudian, tim ini menghasilkan unit headset mikrofon yang dapat digunakan oleh astronot untuk berkomunikasi satu sama lain dan dengan bumi. Headset ini bahkan memiliki fitur peredam bising. Headset ini kemudian disempurnakan dan digunakan untuk misi Merkurius dan Apollo. Dunia dapat mendengar kalimat paling terkenal dari Neil Armstrong saat dia mendarat di bulan berkat headset nirkabel tersebut. Teknologi pengeringan beku untuk makanan tidak diciptakan, tetapi sangat dikembangkan oleh NASA untuk mengemas lebih banyak makanan ringan dalam misi Apollo yang panjang. Selama misi manusia pertama, para astronot harus makan kubus seukuran sekali gigit, bubuk yang dibekukan, dan memeras semi cairan dari tabung aluminium. Tidak terdengar menyenangkan, bukan? Para astronot tidak senang dengan pola makan ini. Jadi, NASA harus memikirkan solusi yang lebih baik untuk misi Gemini ini. Mereka mendanai penelitian yang berakhir dengan mengembangkan kuah khusus yang bisa berubah menjadi bentuk yang bisa dimakan dalam air panas hanya dalam waktu 5 menit. Ide pengeringan beku adalah memasak makanan, lalu membekukannya di bawah tekanan rendah, dan kemudian memanaskannya secara perlahan di ruang vakum untuk menghilangkan kristal es. Berkat teknologi ini, makanan mempertahankan 98 dari nilai gizinya dengan hanya 20% dari berat aslinya. NASA terus mengembangkan teknologi ini dalam beberapa dekade berikutnya. Kini, makanan beku kering sangat membantu para backpacker, program bantuan bencana, dan siapapun yang perlu membawa makanan ringan dan tetap mendapatkan nutrisi yang tepat. Termometer inframerah yang memungkinkan kita memeriksa suhu dari kejauhan juga dikembangkan dengan dukungan NASA. Termometer ini mengukur radiasi panas yang dipancarkan oleh gendang telingamu, sama seperti digunakan untuk mengukur suhu bintang dan planet. Setiap perangkat memiliki lensa yang memfokuskan cahaya dari objek ke detektor khusus yang mengubah radiasi menjadi sinyal listrik dan kemudian menjadi suhu yang dapat kamu lihat pada layar. Alat ini digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari memantau suhu titik panas pada sistem mekanis dan elektrik hingga memeriksa suhu pengunjung di tempat umum. Aku yakin kamu tidak akan menyangka hal ini. Teknologi di balik swafoto berasal dari teknologi yang dirancang untuk kamera misi antar planet. Pada tahun 1990-an, salah satu laboratorium NASA memperkenalkan sistem pencitraan mini ringan yang tidak membutuhkan banyak energi untuk mengambil foto berkualitas tinggi dari luar angkasa. Teknologi ini digunakan pada kamera ponsel dan komputer. Dan jika kita kembali ke tahun 1960-an, kita akan menemukan beberapa bukti yang bagus bahwa seluruh ide swafoto bisa berasal dari para astronot. Edwin Buzz Aldrin, orang kedua yang berjalan di bulan, mengambil beberapa swafoto di sana dengan kamera Hasselblad yang dirancang khusus. Dia bahkan menggunakan pesawat ruang angkasa sebagai tripod untuk menstabilkan gambar dan memotret wajahnya. Ingatlah hal ini jika kamu berada di luar angkasa dan tidak ada orang yang memotretmu.